Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? Kembali lagi di pembelajaran biologi. Kali ini kita memasuki pertemuan kedua. Oke, dimana materi yang akan kita bahas yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Ya, kita akan mengulang dan mengingat mengenai keanekaragaman hayati. Apa aja yang akan kita bahas di dalam keanekaragaman hayati? Kita pertama akan melihat peta konsep. Nah, masih sama, keanekaragaman hayati itu melingkupi yang namanya gen, spesies, ekosistem. Mereka bersatu di dalam yang namanya tingkat keanekaragaman. Nah, kemudian keanekaragaman hayati di Indonesia itu kita bisa melihat berdasarkan wilayah dan persebarannya. Sedangkan yang terakhir kita akan membahas mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati itu sendiri oleh makhluk hidup, terutama manusia. Oke, kita langsung saja masuk pada slide yang pertama. Keanekaragaman tingkat gen. Nah, kita bisa melihat contohnya itu tinggi pendek, kemudian warna bunga, setelah itu warna rambut kucing, warna rambut manusia kecuali yang diwarnain secara sengaja ya, itu berbeda. Nah, selanjutnya kita membahas tentang spesies. Spesies itu masih sama, Miss, di mana keanekaragaman spesies itu menyebabkan variasi jenis, bermacam-macam jenis ya. Kita lihat di sini ada pohon kurma di padang pasir, kemudian pohon kelapa di pantai dan pohon nipah di air payau. Oke, kita lihat dari ekosistemnya sendiri, yaitu ada savana, pantai, padang pasir, dan hutan hujan tropis. Di sini Miss akan memberikan satu contoh soal di mana bagaimanakah keanekaragaman ekosistem itu terjadi. Nah, kita jelaskan di mana dalam suatu ekosistem itu ada yang namanya abiotik dan biotik, hidup dan tidak hidup. Nah, mereka itu saling berinteraksi dengan komponen abiotik, dengan biotik, mereka saling berinteraksi, kemudian dapat bertahan hidup di suatu tempat yang namanya ekosistem, baik itu di air laut, baik itu di padang pasir, baik itu di hutan, di gunung. Nah, adanya abiotik dan biotik yang saling berinteraksi. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai keanekaragaman hayati berdasarkan karakteristik wilayah. Nah, kita lihat di wilayah Sumatera itu apa yang jenisnya bisa tumbuh ya. Kemudian di Sulawesi itu apa, di bagian Papua itu apa. Itu kita melihat karakteristik wilayah berdasarkan panas suhunya, kemudian ekosistemnya yang ada di dalam. Oke, ini kita bisa melihat ya persebarannya berdasarkan peta. Selanjutnya persebaran organisme ya. Tipe-tipenya yang tipe oriental, tipe peralihan, tipe Australia, dan Malaysia. Nah, kalau kita berbicara tentang manfaat, banyak ya yang bisa kita manfaatkan kalau kita melihat dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Di sini kita melihat dari sandang, kemudian dari pangan itu ada sayur-sayuran, sandang itu seperti kapas, kemudian rekreasi itu seperti hewan-hewan animalia yang ada biasanya di dalam kebun binatang, dan yang terakhir itu kita melihat papan jati. Oke, masih banyak lainnya yang kita akan yang bisa kita manfaatkan keanekaragaman hayati itu bagi manusia khususnya. Dirasa cukup sekian pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurangnya Miss mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita langsung saja masuk ke grup Google Classroom kita. See you next time and
Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.